Halo, selamat datang di bacaan kali ini. Ini bacaan tambahan lagi untuk periode dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Juli tahun 2025. Saya membawa tulisan saya kemarin untuk video technical. Dan setelah saya lihat lagi, karena memang proses membaca saya itu kan langsung sehingga saya punya waktu untuk kemudian menuliskan kembali, dan tulisannya itu kemudian saya bisa baca kembali untuk mengembangkan video kali ini. Jadi kalau kita lihat sistematikanya dari tanggal 14 sampai tanggal 20 itu ya sangat-sangat logis dan sistematikanya itu jelas sekali. Jadi mulai dari inventarisasi masalah gitu, kemudian kita tahu apa yang kita inginkan dan kita melakukan banyak refleksi terhadap apa yang kita inginkan. Kemudian ada aha moment and anything is solved. Jadi kayak kita berani memproses hal tersebut sehingga kita menemukan apa jawabannya. Dan pada hari Kamisnya kemudian karena kita tahu apa yang kita inginkan, kita akan menemukan apa yang kita cari. Itu udah hukum alam, selalu begitu. Kita hanya menemukan hal tersebut ketika kita mencari. Bentuknya belum tentu sama persis dengan apa yang kita bayangkan, tetapi kita akan menemukan ketika kita mulai mencari. Dan di sini ada proses di mana karena ini manusia, berarti kan proses tersebut yang paling utama adalah komunikasi, negotiate dan lain sebagainya. Dan disitulah titik-titik di mana membuka jalan pada kemenangan. Karena kita sudah well prepared dari hari Seninnya. Nah, mungkin setelah kita tahu, kita akan diuji lagi, akan ada miskomunikasi lagi di akhir pekan. Tetapi kita sudah mulai masuk satu proses spiral di mana kita mulai merencanakan, nanti akan kembali lagi ke situ, dan itu adalah proses yang sangat logis dalam membuat keputusan buat diri kita sendiri. Oke, seperti biasa ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box di bawah video ini ya untuk rangkumannya. Oke, sebelum mulai dengan kartu-kartu, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Jadi apa yang ada di urutan tersebut itu adalah proses manifestasi. Saya juga baru memahaminya belakangan setelah melihat kembali tulisan yang lalu. Jadi kadang-kadang kita yang bicara sendiri, tetapi kan kita dibimbing ya, sampai kita menemukan informasi itu kita dibimbing. Tapi kita juga perlu waktu untuk mencerna dan memahami apa yang di situ. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama ya, yang paling penting buat kita semua, kita tuh tanpa kita sadari ya, jadi ambil hanya jika resonate, kita itu ternyata punya peran dari semua kesukaran yang kita hadapi, semua drama yang kita lewati. Itulah kita being a light worker. Kita yang susah payah jungkir balik ya, ketabrak sana sini, menemukan banyak kegelapan dalam kehidupan kita sendiri, orang lain dan lain sebagainya. Tapi ternyata hanya untuk kita mampu menemukan light. Makanya kita disebut light worker. Ketika light itu ada di kita, ada di dalam hati kita, kita embody the light tersebut. Light itu adalah cahaya bersinar, sinarnya terang, cinta. Maka kemudian kita terbawa masuk menjadi empat. Kita menjadi empat, kita menjadi orang yang tahu rasanya sakit di orang lain. Kita empat ya. Dan karena kita udah pernah melewati masa sukar, ternyata itu tuh kayak pelajaran kurikulum tahun pertama gitu, kira-kira tahun pertamanya tanda petik ya, bukan kurikulum tahun kalender, tapi kurikulum awal adalah membangun pemahaman kepada kita mengenai cara kita memandang masalah, kemudian bagaimana keluar dari masalah tersebut, dan yang ketiga kita menjadi orang yang membantu masalah orang yang kita bisa melihat relasinya, konektivitasnya, resonansinya dengan kita. Dan itu yang kita lakukan sepanjang jalan kehidupan kita, mungkin 20 tahun, mungkin lebih dari 20 tahun. Mungkin paling tidak kita lihat 10 tahun terakhir apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah kita berjuang, struggling untuk kita keluar dari masalah besar. Dan pada saat yang bersamaan kita mulai mengerti nature-nya orang lain dan kita berusaha memahami mereka dan membantu mereka. Nah, dengan kondisi astrologi yang sekarang gitu ya, kita menemukan bahwa soul contract kita berubah. Yang dulu becoming dead
itu udah lewat, itu udah lulus, katakanlah udah lulus. So what's next? What's next adalah kita sekarang fokus ke diri kita sendiri. Kenapa? Karena pelajaran kita sekarang adalah manifestasi. Yang lalu memang tugas kita adalah membantu, memahami kita, menguatkan diri kita menjadi orang yang mampu keluar dari masalah. Dan pada saat ini adalah ketika kita udah lulus semua ini dan kita udah bisa memahami bahwa ada orang yang bisa dibantu, ada yang mau dibantu, dan ada yang memang beyond help. Why? Beyond help itu artinya kita nggak mampu membantu dia. Kenapa? Karena kita juga manusia, dia juga manusia. Kita punya tim besar, spiritual tim kita. Itu yang membantu kita. Dan dia juga punya spirit timnya sendiri. Jadi kita nggak mau ambil alih pekerjaannya, spirit timnya dia, dengan memastikan bahwa kita yang membantu dia. Bukan berarti kita tidak membantu, tetapi karena kita paham bahwa pada akhirnya responsibility dari semua problem solving adalah di diri orang tersebut. Ya. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah, saya udah menulis di sini catatan saya, breathing. Artinya apa? Kita tetap hidup dan kekuatan kita itu datangnya dari breathing. Breathing, just remember, semua spiritualist yang pertama menyarankan apa yang harus kita lakukan, breathe. Bernafas. Dan lama-lama nafas yang kita tarik itu adalah nafas yang in alignment dengan consciousness, dengan kesadaran diri. Itu yang utama. Kita bernafas, dan nafas kita tidak lagi seperti nafas yang kemarin untuk survival, tetapi nafas kita adalah in alignment atau sejalan dengan consciousness, dengan kesadaran kita. Nah, dari situ maka kita belajar tentang frekuensi dan vibration. Ya, frekuensi kita di mana? Di tempat yang mana? Vibration, apa gelombang yang kita pancarkan dari frekuensi tersebut. Ya, setiap kali kita belajar tentang spiritualitas, tentu saja frekuensi yang tinggi adalah yang ideal. Bukan berarti kita tidak boleh naik dan turun. Dan biological rhythm sama dengan spiritual rhythm dalam kehidupan kita, itu pasti ada naik turunnya, because we are living. Karena kita hidup. Tetapi di tempat dimana kita secara sadar menempatkan frekuensi kita di frekuensi tinggi, love and light, maka di situ kita akan merasa nyaman, dan itu yang kita cari kan dalam hidup adalah kebahagiaan. So the breathing itu tidak hanya membuat kita mampu punya alignment dengan pencipta kita, ya, titik nol, source-nya kita, tetapi kita juga belajar bahwa nafas itu adalah here and now. Kita nggak bisa merencanakan nafas untuk besok. Kita sudah kehilangan nafas yang masa lalu. Jadi yang kita tekankan adalah hidup here and now. Di situ pelajaran kita, here and now. Dan apa hubungannya dengan manifestasi? Manifestasi ini adalah hal yang sangat rumit buat saya, paling tidak buat saya. Buat beberapa teman mungkin itu comes naturally gitu ya, tapi buat kita, kebanyakan dari kita harus belajar apa yang namanya manifestasi. Kebanyakan dari kita sebenarnya sudah bisa melakukan, tetapi kita tidak membuatnya dalam satu konsep besar. Dan oleh sebab itu sekarang barangkali ini adalah saatnya kita mendiskusikan manifestasi itu apa. Nah, jadi manifestasi adalah reinventing the reality. Jadi realitas kita sekarang, pembelajaran kita adalah bagaimana kita membuat, inventing, produce realitas kita, membentuk realitas kita. Dan sebenarnya banyak di antara kita, termasuk teman-teman saya dan orang yang biasanya punya kecondongan untuk melihat dari spiritualitas, itu kita sekarang pada titik rock bottom, kita jatuh. Pernah ingat saya mulai rajin memberi video tambahan itu adalah pada saat saya juga berada di rock bottom, ketika saya mengandalkan diri saya dari kebiasaan kita dari yang lalu. Jadi old self-nya kita adalah kita hidup membutuhkan tabungan, dan tabungan itu adalah yang membuat secure kita. Dan ketika for some reason universe mengambil itu semua,
nggak suka. Apalagi saya waktu itu tidak mengeluarkan atau kehilangan hal tersebut itu tidak dengan sukarela, diambil gitu, saya tidak suka gitu dan marah. Butuh waktu lama untuk saya marah dan merasa bahwa saya dikembalikan ke titik nol, rock bottom. Katakanlah saya rock bottomnya memang tidak di 0% gitu ya. Kalau rock bottom itu adalah 0% high, atau kebalik, rock bottomnya 100%, jatuhnya tuh sampai kena bawah gitu, itu 100%. Mungkin saya nggak sampai situ, tapi saya untuk bisa raising up lagi vibration saya dan frekuensi saya, it takes time. Ada yang takes time hanya dalam waktu semenit, ada yang 1 bulan, ada yang lebih. Saya merasa sudah lewat dari hal tersebut dalam 1 minggu, tetapi ternyata masih menghantui saya juga. Nah, mungkin teman-teman juga berada di situ. Nah, kenapa, pertanyaannya, kenapa kok hal tersebut direbut dari kita? Kenapa semesta sengaja mengambil hal yang kita pikir paling berharga dari kita? Kenapa? Karena kita yang di rock bottom itu, kita sebenarnya sedang dipaksa, forced untuk mendengarkan. Nah, sebenarnya kita tidak harus sampai titik itu, tetapi karena kita manusia itu ya, kita punya kecenderungan, ada yang lebih mudah mendengar secara intuitif, ada yang lebih sukar mendengar. Biasanya bedanya adalah divine masculine dan divine feminine. Di luar dari gendernya kita ya, jenis kelamin kita, semua punya divine masculine dan divine feminine di kita. Divine feminine memang lebih menerima, sehingga biasanya lebih mudah memiliki intuisi dan mendengarkan apa yang menjadi pertanda dari spirit, dari semesta. Semesta itu berkomunikasi dengan kita. Divine masculine itu cenderung lebih stubborn, lebih keras kepala. Saya nggak bilang laki-laki, divine masculine. Di diri kita ada divine masculine, ada divine feminine. Sehingga buat divine feminine barangkali nggak harus sampai direbut sesuatu, diambil sesuatu, dipaksa untuk sadar dan mulai mendengarkan. Jadi titik nol itu adalah hal yang tanda petik memang diorchestrate oleh semesta. Supaya apa? Supaya kita lepas, supaya kita nggak punya attachment apa-apa. Ketika kita udah nggak punya attachment apa-apa, mulailah kita manifestasi sesuatu yang baru. Kita tidak lagi mengikuti apa yang sudah ada sejak lama. Nah, maka yang nomor 1 buat kita ketahui adalah kita mengetahui attachment kita apa. Jelas pada saat itu attachment saya adalah tabungan gitu ya. Mungkin teman-teman ada attachment yang lain, ada hubungan, ada juga dengan perasaan saya memiliki possession dan lain sebagainya. Nah, the best place untuk kita, tempat yang terbaik untuk kita mulai memanifestasi adalah melepaskan itu. No attachment, ya, tidak ada kemelekatan pada kita. Nah, sekarang kita harus tahu kan, kalau kita tidak melekat berarti kan melepaskan diri kita dari old self-nya kita, self masa lalu kita, self yang sudah lewat. Nah, kita harus bisa mengidentifikasikan, mau nggak mau kan, karena kita mau yang baru berarti kita harus sadari yang old itu apa, yang sudah nggak sesuai dengan kita yang apa, yang masih sesuai itu apa. Nah, banyak hal yang masih membuat kita secara emosional trigger, itu ada artinya kita masih punya attachment. Kalau kita sebenarnya udah putus gitu ya, tetapi setiap kali disebut kita masih marah, berarti masih ada attachment. Nah, kalau misalnya dari baju-baju lama juga, itu sebenarnya udah nggak kepake kan, kita mau pakai kapan, tapi kita masih belum bisa mendonasikan ke orang lain, itu berarti attachment. Tetapi begitu kita mau mendonasikan baju misalnya, dan kemudian enggak, aku masih suka itu, berarti itu bukan attachment yang old, tetapi yang saat ini. Yang kita bicarakan adalah yang old, yang udah nggak ada hubungannya lagi, yang namanya sudah mantan, ya mantan, nggak akan balik lagi. Tapi kalau dia masih membuat kita sedih, berarti attachment masih ada. Ya, jadi di situ lihat triggernya. Jadi apakah dia masih membuat kita
ada rasa deg gitu loh, emotional shock namanya, kayak ditarik hatinya gitu. Itu artinya masih attachment. Berarti kita kenali dulu mana yang old, mana yang baru. Nah, kalau sudah begitu, baru kita ke next stepnya adalah kita tahu apa yang kita inginkan. Know what you want. Dan apa yang kita inginkan kadang-kadang kita masih melihat sebagai general dan spesifik. Saya pernah dengar dulu, udah agak lama gitu, ada ustadz yang mengatakan bahwa kalau kamu ingin sesuatu, katakan dengan spesifik gitu. Misalnya, saya ingin pasangan yang matanya warnanya biru, saya ingin pasangan yang kaya raya gitu, dan lain sebagainya. Atau ya, saya ingin hidup bahagia, saya ingin terlepas dari rasa khawatir. Jadi doesn't matter gitu ya, dalam hubungan saya ingin hubungan yang membahagiakan gitu. Karena ya itu yang kita dapat, dan teman saya yang punya harapan yang begitu spesifik dapat gitu, dapat sesuai dengan apa yang inginkan, matanya biru, orangnya kaya gitu ya. Tapi kan ada hal yang lain. Kalau semakin kita general gitu ya, karena apa? Semakin terbuka, barangkali dia itu tidak harus yang matanya biru, tetapi mungkin yang kita lupa bilang pada saat spesifik itu adalah dia nggak galak orangnya gitu. Nah, jadi kalau spesifik, yang penting kalau saya di dalam punya hubungan itu adalah hubungan yang menyenangkan, nah itu yang kita dapat. Nah, jadi upayakan untuk kita tahu apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah freedom, atau yang kita inginkan adalah kopi gitu ya. Beda sekali dari tingkat tingkat operasionalnya itu berbeda. Nah, jadi itu akan mengembangkan kita, membawa kita untuk mengembangkan intensi apa. Nah, ketika kita mengucapkan intensi kan seperti doa ya. Nah, itu upayakan untuk tidak lupa menyebutkan bahwa yang kita inginkan tersebut bentuknya masih general. Itu kalau saya ya, teman-teman bisa menggunakan caranya sendiri, masih general, tapi yang terpenting adalah for the highest good of me and my family, misalnya seperti itu. Jadi yang terbaik, karena kadang-kadang kita nggak tahu apa yang terbaik buat kita, dan oleh sebab itu kita perlu untuk setiap kali mengucapkan intensi kita, semua yang terbaik untuk kita semua, terutama untuk diri saya, seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang kita inginkan adalah terbaik buat semua, masih ada satu langkah lagi. Kemudian adalah kita harus meningkatkan frekuensi kita. Kita harus datang pada posisi di mana saya meminta itu karena saya bahagia, saya ingin bahagia, bukan karena saya sangat menderita. Nah, itu vibrationnya akan sangat berbeda ya, karena kalau kita mengharapkan sesuatu, kita menginginkan dia hanya hilang saja, tempat itu menjadi kosong, nanti bisa dimasuki lagi dengan vibration yang sama, ceritanya sama tapi pemerannya beda. Itu yang terjadi, dan oleh sebab itu memang sangat penting di dalam kita manifestasi adalah meningkatkan frekuensi kita, dan vibration itu artinya pancaran kita adalah pancaran bahagia. Dan bagaimana kita bisa sampai frekuensi tinggi dan memancarkan hal yang positif? Itu satu, mantranya selalu satu, gratefulness, gratitude, rasa terima kasih apa yang kita punya. Jadi kita berdiri di atas kebahagiaan sehingga kita mendapatkan kebahagiaan baru. Kalau kita berdiri di aduh kasihan banget saya penuh penderitaan, maka yang itu nggak akan hilang, karena kalau penderitaan itu hilang, kosong, nanti bisa diisi oleh energi lain yang ceritanya sama, pemerannya berbeda. Oke, itu yang paling penting. Nah, sekarang kalau sudah kita mampu untuk rilis apa yang lama, kemudian kita berterima kasih dengan apa yang ada sekarang, dan kita intensi satu hal yang bagus ke depan. Dan satu hal lagi, intensi itu ada antara intensi yang in alignment dan ada yang namanya destiny ya. Kalau orang muslim biasanya tahu bahwa kita harus percaya bahwa ada yang namanya nasib. Nah, kalau sudah melewati hal tersebut, itu barangkali memang ya udah nasib artinya pembelajaran di situ.
ya. Tapi barangkali itu bahasan yang beda karena sekarang sudah 20 menit sendiri saya bicara terkait dengan manifestasi ini. Nah, kita lanjutkan dengan membaca kartu. Nah, pertama akan kita gunakan the animal spirit seperti ini ya. Satu kartu untuk tema pada saat ini terkait dengan manifestasi, apa yang harus kita perhatikan terkait dengan manifestasi, apa yang harus kita perhatikan. Nih, earthworm. Sorry. Sebentar. Iya, kita lanjutkan. Earthworm ini kalau kita lihat simbolnya di sini adalah simbol tanah ya, dan earthworm itu secara mystical meaningnya adalah di sini renewal, regeneration, and transformation. Jadi kita pada saat ini temanya adalah transformasi. Transformasi berubah dari yang old self kita menjadi yang new self kita ya, very clear. Kemudian saya akan menggunakan dari sini balik Goddess Power. Kita ambil tiga kartu. Ini tadi juga sudah saya acak sebelum mulai, tapi saya acak lagi untuk memberi nuansa pada hari ini. Tema apa? Ada 3 kartu yang kita butuhkan. Tema apa yang kita harus perhatikan dalam rangka transformasi kita dari orang yang melewati hidup begitu saja sampai menjadi manifestor. Independence, Lilith. See, this is very nice. Lilith, independence. Jadi yaitu kita nggak punya kemelekatan dengan apa-apa. Kita being diri kita menjadi diri kita yang happy, yang ingin menciptakan sesuatu. Kita tidak lagi drag down sama kemarahan kita. Dengan semua kemelekatan tersebut kita menjadi independence. This is very clear, no? Lilith itu ada satu planet juga, dan pada saat ini dia sedang ada di Scorpio ya. Sekarang yang kedua adalah Skuld, the future. Iya, kita fokus pada the future ya. Ada old self kita, dan kita memang tidak menghilangkan old self kita menjadi sekarang adalah karena old self kita. But semesta itu seperti memberi banyak sekali sinyal untuk menandakan bahwa ini saatnya berubah. Semesta memberi banyak dukungan untuk kita transformasi, tetapi core dari transformasi itu harus terjadi dari dalam diri kita. Ini saya kebetulan memang di sebelah jalan besar, di desa tetapi di jalan besar, sehingga yang lewat itu memang biasanya kendaraan-kendaraan yang suaranya luar biasa. Iya. Tapi saya senang di sini tentu saja. Makasih buat teman saya yang menyiapkan tempat ini. Satu lagi, flow. Ria. Flow. Ini juga sebenarnya ya, ini untuk ekspektasi kita yang begitu besar, bahwa perubahan itu rasanya kepengen saknyet gitu ya. Kita ingin sesuatu langsung berubah. Dan saya juga merasakan hal yang sama. Begitu mendapatkan meaning dari semua perjalanan planet, dan kita akan menjadi transformasi, kita akan ascending dan lain sebagainya, dan kita belajar banyak hal baru terkait spiritualitas. Saya itu pengennya pada saat itu juga sudah terjadi perubahan, tapi tidak. Semuanya ada flow-nya. Sudah berapa lama saya bercerita tentang manifestasi dan betapa saya sangat menginginkan tahu lebih detail tentang manifestasi, tetapi kayaknya baru saat ini sesuai dengan perjalanan planet kita mulai bahas lebih detail. Jadi kita percaya bahwa pada saatnya nanti ketika kita udah siap, maka informasi terkait hal ini akan datang. Flow, go with the flow ya, jangan paksain, karena selain akan menghabiskan tenaga kita kalau memaksakan sesuatu ya, kita juga nggak bisa sebelum matang gitu. Kita tidak bisa sampai ke satu tempat sebelum apa yang kita rencanakan juga matang. Oke, kemudian saya akan pakai ini The Soul Journey. Saya juga akan ambil 3 ya. Ambil 3 dan mudah-mudahan bisa cepat. Kita ada yang loncat.
Patient, exactly. Barusan kita bahas ya patient. Kita memang harus sabar. I accept that everything happens in divine order. Exactly. Yang kita bahas barusan. Dan kemudian yang kedua, happiness. 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 Ya. I'm aware that being happy means that I am on the right path. Clearly, kalau kita selain dari happy, marah, sedih dan lain sebagainya, ada satu yang harus kita kembalikan. Jadi kalau teman-teman masih marah, masih sedih, masih frustrasi, saya sebagai teman, saya akan mengatakan it's okay. Rasakan hal tersebut. If you need to cry, just cry. Ya, karena memang kita harus lewat situ. Tetapi kita paham bahwa kalau kita ingin memanifestasikan hal yang baru, maka hal tersebut harus bisa kita atasi. Dan kita nggak harus melupakan, nggak harus menghilangkan, kita perlu mengingatnya aja apa yang selain happy tadi. Tapi pastikan sampai kita tidak lagi marah gitu, kita tidak lagi ada emotional attachment di situ. Karena begitu kita mampu melepaskan, kita mulai dari rock bottom, kita mulai dari nol lagi, maka itu adalah the best place-nya kita untuk mulai hal yang baru. Tetapi tidak harus dari nol. Karena kalau kita rajin mendengarkan sinyal, dan itu biasanya sinyal itu akan terlihat kalau kita happy. Kalau kita sampai dipaksa jadi sebel dulu, marah baru dengerin, berarti kan setiap kali semesta harus nampar gitu ya, harus memaksa kita mendengar. Karena kita nggak mau dengar kalau kita sedang happy. Nah, kalau setiap kali perasaan kita in the higher mood ya, frekuensinya tinggi, kita secara intuitif terus mendengarkan, maka nggak harus ada cerita setiap kali kita harus jatuh lagi, baru bangkit lagi, baru berubah, jatuh lagi, bangkit lagi. Enggak. Jadi ceritanya bisa sedikit diubah, which is kalau saya memang jatuh bangun seperti itu apa adanya. Oke, yang berikutnya dari ini Wild Offering, ini ambil satu kartu aja sebelum kita nanti masuk ke romance, karena barangkali memang ini semua adalah is all about hubungan dengan seseorang. Ini satu kartu, hardship. May I embrace what's happening right now, as baffling or painful as it is. Help me, God, to trust where you are guiding me. I am yours. Exactly. Jadi ini yang tadi yang saya cerita, harus dipaksa dulu, dipaksa supaya dengar. Kalau kita udah ngerasakan kesukaran, ngerasain sakitnya, baru kita dengar. Nah, semoga hardship ini kita tidak hadapi dengan cara apa? Kita udah mendengarkan dari awal, jadi tidak harus dicambuk dulu. Oke. Kemudian dari sini ya, Romance Angel saya akan membuat Celtic Cross supaya lengkap ceritanya terkait hubungan. Dan kayaknya hubungan ini sudah dari kemarin saya juga berkali-kali memfokuskan, ambil hanya jika resonate, dan saya akan melihat apa yang memang keluar dari sini ceritanya sebelum menutup nanti. Oke. So the center, centernya engagement. Jadi apa yang kita inginkan? Kita ingin hubungan ini jelas gitu. Menginginkan hubungan yang jelas. Kedepannya apa? Kedepannya masih banyak hal yang akan berkembang. Kita udah lewat banyak hal. Jadi engagement itu adalah titik tengah dari yang tidak tahu sampai yang fully colliding, no? Sekarang masih ada di tengah dan kita bingung mau kemana, kita kembali ke nol atau kita mau laju terus atau bagaimana. Why? Mattersnya apa? Mattersnya adalah pay attention to red flag. Berarti memang ada masalah masih dengan hubungan ini, dan oleh sebab itu makanya nggak bisa maju, berhenti, dia stuck, hubungannya stuck. Make an effort. Nah, dasarnya adalah memang karena
ada salah satu itu memang mungkin tidak optimal membuat upaya gitu. Jadi make an effort sebagai basis adalah hubungan ini didasarkan pada satu keyakinan bahwa keduanya punya tanggung jawab yang sama, punya upaya yang sama untuk mencapai engagement tersebut. Nah, apa yang terjadi barusan? Free yourself. Nah, ini adalah saatnya nih. Jadi 3 bulan yang lalu adalah kita atau lebih dari itu, atau sebulan yang lalu, tapi saya kasih titik tengah 3 bulan lalu. Kita udah berusaha untuk keluar dari semua attachment gitu loh. Free yourself. Kayak kita udah, jadi ini apa? Jadi kembali ke core dari hubungan ini lagi, yang membuat kita merasa bahwa kita nggak nyaman kan. Begitu happiness itu hilang, something is wrong, kayaknya ada yang harus diperbaiki, dan kita udah mulai melepaskan dari attachment tersebut. Udah lepaskan dari attachment tersebut dan mencari jawaban mau kemana kita, mau kemana. Hubungan ini udah ada tapi nggak kemana-mana. So apa yang kita pikirkan adalah true love. Kenapa? Karena kita tahu bahwa cinta sejati itu adalah cinta yang bisa bertahan. The only way kita bisa bertahan dalam hubungan ini kalau cinta itu adalah benar-benar cinta yang sejati, bukan karena alasan lain. Dan apa yang ke depan, just be happy. Jangan terlalu serius juga, sepertinya itu memang jangan terlalu serius dengan apa yang kita ingin. Barangkali juga dari semua masalah yang kita hadapi itu muasalnya adalah kita terlalu hitung-hitungan, terlalu serius semuanya. Jadi kayak bisnis, saldonya harus sama. Mungkin nggak harus begitu cara berpikirnya. So apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri? It's safe for you to love. Saya ingin bahwa hubungan ini maju ke depan itu selalu dalam saya kondisi happy gitu. Maunya saya gitu. Which is aku nggak tahu ini apakah realistis apa enggak dalam hubungan ini gitu ya. Jadi yang dipikirkan apakah saya safe apa enggak dalam hubungan ini. Orang lain melihat kita sebagai ya udah tahan dulu. Kalau memang stuck, mungkin ini saatnya kita untuk mengevaluasi semua. Orang lain bilang begitu ke kita. Ini mungkin saatnya kita mengevaluasi. Jangan dipaksain kalau memang nggak suka. So apa sarannya adalah keep an open mind, clearly ya. Ya udah, kalau dari awal kita udah punya jawaban yang kita paksakan, ya kita nggak kemana-mana, kita stay stuck aja di situ. Kalau kita punya open mind bahwa hubungan ini bisa dibawa kemana aja, bisa dikembalikan ke nol, bisa diteruskan ke sana. Kalau dikembalikan nol resikonya apa, kalau diteruskan resikonya apa. Tapi di open mind, jangan semuanya udah ada jawabannya. Kalau kita terus bertanya tapi kita udah punya jawabannya pada saat yang bersama, ya kita stay berada di situ kan. Which is kayaknya itu yang bukan saran utamanya. Open mind, jadi beri kesempatan untuk hubungan ini berhenti atau diteruskan. But don't stay stuck seperti itu. Ini barangkali outcome-nya adalah, I don't know apa artinya anak ini ya. Anak ini barangkali akhirnya ya kalau dikembalikan ke nol, berarti bagaimana dengan anak-anak, kembali lagi ke konsekuensi. Kalau diteruskan bagaimana menyikapinya dengan anak-anak. Tapi yang satu hal yang paling penting di sini adalah keep an open mind. Semua hal punya pemecahannya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Oke, sebelum menutup bacaan ini, saya akan buka satu kartu dari Rumi. Saya ambil yang di depan dari Rumi. Mana Rumi? Kemudian yang terakhir yang menutup seperti biasa ya, bikin ini satu kartu. Oke, semua hal ada selalu bisa dipecahkan ya, langsung saya melihat. Tinggal kita mengikuti arah cahaya itu dari mana. Ini semua masalah. Dan kemana kita berkiblat untuk memecahkan masalah ini? Cahaya itu apa? Hati yang memancar. Tidak ada yang ketutupan. Jadi honestly, what do you feel about it? About all of this? About manifesting ini? Apa gitu?
adalah hati kita yang murni. Kembali lagi, purity-nya kita. Saya baca ya. Who show the way. Jadi memang mau nggak mau kita menempatkan diri kita sebagai pemimpin dalam semua proses manifestasi ini, termasuk tadi dalam hubungannya dengan katakanlah percintaan dan lain sebagainya, hubungan di rumah tangga dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu untuk menunjukkan caranya adalah diri kita. Oke. Satu lagi message from the spirit seperti ini ya. Apa yang menjadi pesan terakhir dari bacaan ini dari spirit guide? Every cell in your, saya baca ya, everybody in your body has its own innate intelligence and wisdom. If you stay out of the way, your body will always return to its natural state of perfect balance, harmony, and health. Jadi kalau badan kita di setiap selnya itu punya cara untuk healing sebenarnya, dari sel, dari kelompok sel, jadi dari organ gitu ya, organ, dari feeling kita adalah bagian dari tubuh kita juga. Itu selalu mencari cara untuk perfect balance. Jadi kalau hati kita juga nggak happy, somehow kita akan dikulik, akan dicolek, akan sama semesta untuk kita kembali lagi. What makes you happy? What makes you healthy? Kembali lagi. Dan kalau itu kita tidak membiarkan, kita tidak letting the body process themselves gitu ya, maka itu yang terjadi, semesta akan memaksa kita untuk mendengarkan lagi apa yang harus kita lakukan, karena sinyal-sinyal itu ada. Badan kita tuh bisa bilang kok mana makanan yang kita nggak inginkan. Cuman hanya kalau kita dengarkan, kita melihat, mengobservasi, mengamati, kalau kita makan ini pedas, misalnya makan pedas, maka apa yang terjadi dengan saya? Kalau badan kita mengatakan it's okay, nikmat, kebahagiaan is fine. Kalau badan kita mengatakan sebaliknya, habis itu segala macam keluhan terjadi, berarti kan badan kita udah bilang jangan makan itu. Ya dengarkan, jangan diulangi lagi, habis enak sih. Nah itu berarti kan nggak dengarkan kan. Nah kalau habis enak sih udah jelas badannya bilang sakit gitu ya, tapi kita terus melakukan itu, maka itu semua gejala-gejala seperti hal yang muncul dari dalam diri kita, cancer dan lain sebagainya, yang kita nggak bisa jelaskan kadang-kadang sekarang, apakah itu karena turunan atau karena stres yang terus menerus, itu kan datangnya dari situ. Oke, Benita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.